Satu. Ini adalah mosi evaluasi plus aktor, artinya ini sudah ada di status quo. Saya akan buktikan kepada Anda, pertama interest aktor akan tercapai di sisi kita, kedua kontrafaktual kalau kita sesali hal ini. 3. Budaya uang panai udah seburuk itu. 3 setup saya di sini. 1. Budaya uang panai itu apa? Ini terlihat ketika seseorang lelaki mau menikahi perempuan, maka mereka akan memberikan uang untuk prasyarat meminang perempuan tersebut. Uang panai itu ditentukan berdasarkan faktor status sosial atau garis keturunan. Seperti apakah kamu berasal dari keluarga Andi, otomatis uang panai kamu harus tinggi. Atau pendidikan kamu dokter, maka uang panai kamu juga akan besar. Artinya apa? Semakin bagus nilai seseorang perempuan, maka akan semakin tinggi juga nilai uang panainya. Tapi kedua, gerakan feminis itu apa? Ini terlihat ketika orang-orang memperjuangkan hak perempuan untuk bebas memilih, menentukan arah hidupnya kemana, tanpa ada tekanan atau opres dari berbagai arah seperti orang tua, keluarga, atau lingkungan, dan lain sebagainya. Tapi ketiga, kalau kita lihat keadaan sekarang, budaya uang panai itu masih masif. Dulu panai itu menjadi simbol untuk meminang seseorang perempuan, sekarang sudah berubah menjadi untuk membeli seseorang perempuan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut atas dua analisis? A. Ketika perempuan keturunan Andi dan bergelar dokter, maka orang tuanya akan mencari orang yang setara juga. Artinya akan ada bentuk seleksi orang tua, semisal lelaki A datang dengan 200 juta, lelaki B datang dengan 300 juta, maka yang dipilih orang tuanya adalah siapa yang paling banyak memberikan uang panai. Artinya nilai seseorang perempuan itu dilihat dari seberapa besar uang panainya. Tapi B, ketika seseorang perempuan yang keluarganya masih kental budaya panai, artinya ketika perempuan ini punya pacar misalnya, tapi pacarnya nggak mampu untuk memenuhi ekspektasi atau permintaan orang tua si perempuan, maka juga mereka akan ditolak dan dicarikan lelaki yang mampu memberikan sesuai apa yang diminta oleh orang tua si cewek ini. Kesimpulannya adalah ini buruk karena merenggut kebebasan memilih seseorang perempuan atas dasar pilihan orang tua, dan interest aktor di sisi kontra tidak akan pernah tercapai, yaitu memberikan kebebasan perempuan untuk memilih arah hidupnya kemana, untuk memilih pasangannya. Oleh karenanya goals kami jelas, kita mau untuk mengurangi standarisasi kalau lelaki itu harus provider atau sempurna, dan perempuan itu bebas untuk memilih tergantung apa yang mereka mau. Tapi kenapa perempuan akan baik-baik saja di sisi kami? Itu jelas Dewan Juri, karena standarisasi udah hilang dan perempuan akan bebas untuk memilih arah hidupnya yang kemana. Oleh karenanya 3 aktor di sini. Pertama, feminis yang akan memperjuangkan hak perempuan dan interestnya di dalam mosi ini harus terpenuhi, yaitu bagaimana pada akhirnya kebebasan perempuan ada. Kedua, laki-laki yang marwahnya atau harga dirinya itu dilihat dari seberapa banyak mereka memberi. Tapi saya akan membagi 2 laki-laki. A, lelaki yang gak mampu, yang mereka juga akan tertekan pada akhirnya dari budaya seperti ini. Mereka akan menerima hujatan sesimpel, oh dia tidak mampu untuk memberikan uang panai sebesar itu, maka kamu tidak pantas untuk menikah. Dia yang akan diberikan beban sebesar itu dari budaya ini. B, lelaki yang sanggup, dia akan merasa superior, dan kemungkinan terburuk yang akan ada di sisi kontra adalah mereka akan merendahkan si perempuan karena merasa saya memiliki uang sebanyak itu, maka saya sah-sah aja untuk memperlakukan istri saya bagaimana. 3, perempuan yang menjadi tujuan atau yang akan dipinang pada akhirnya. Saya akan membagi dalam 2 perempuan juga. A, perempuan yang tidak bebas untuk memilih cintanya karena pilihan orang tuanya. Mereka itu direnggut hak untuk memilihnya atas dasar orang tuanya itu paling mampu untuk memilih yang mana yang terbaik untuk anaknya, atau ya perempuan tetap harus mendengar kata orang tuanya. Tapi B, hasil dari lelaki superior yang akan menciptakan beban mental kepada si perempuan ini yang harus dituntut sempurna. Penggambarannya simpel, seperti ketika mereka sudah diberikan uang perawatan sebanyak itu, dia harus tetap kelihatan cantik atau body goals, bahkan ketika sudah melahirkan anak, dia dituntut untuk tetap tampil cantik agar lelaki yang meminangnya ini tidak malu-malu untuk memperkenalkannya kepada teman-temannya. Impactnya adalah ini akan menciptakan beban mental yang sebesar itu kepada perempuan, dan jelas impact terburuknya adalah stres. Tapi mari masuk ke dalam argumentasi utama kami. Pertama, interest aktor akan tercapai di kita. Kalau kita menyesali maraknya ini, artinya kita akan mengutamakan kebebasan perempuan untuk memilih mau hidup bersama siapa aja tanpa ada tekanan. Tapi tekanan bisa datang dari mana saja, Dewan Juri? Pertama, dari orang tua yang udah aku jelaskan, yaitu orang tua yang mau yang terbaik untuk anaknya, yang dianggap hanya pilihannya lah yang paling tepat. Padahal ketika si perempuan ini atau anaknya sudah menikah, bukan lagi orang tuanya yang menjalaninya, tapi gimana perempuan atau si cewek ini yang menjalaninya. Tapi yang kedua, dari lingkungan atau keluarga besar. Sesimpel ketika kamu tetap memperjuangkan cinta kamu kepada lelaki yang tidak mampu untuk memilih
untuk memenuhi standarisasi orang tua kamu, pada akhirnya akan membentuk stigma buruk dari lingkungan atau keluarga besar kamu. Kamu akan dibandingkan dengan sepupu-sepupu kamu misalnya yang mampu untuk mendapatkan lelaki yang uang panainya sebesar itu atau memberikan uang panai sebesar itu. Ini akan membentuk tekanan juga. Kamu harus memenuhi interest atau harus memenuhi ekspektasi keluarga besar kamu. Ini buruk karena ya kamu tidak memiliki hak sebebas itu untuk memilih pasangan kamu pada akhirnya. Tapi yang kedua adalah kontrafaktual. Kalau kita sesali hal ini, artinya kita mau untuk kembali ke hal-hal yang paling penting, yaitu tidak memberatkan kedua pihak. Karena panai itu memberatkan lelaki, yaitu lelaki harus panai itu memberatkan dua pihak, yaitu lelaki, yaitu harus menyanggupi permintaan orang tua si cewek atau harus menyanggupi ekspektasi keluarga besarnya, dan perempuan juga akan tertekan. Seperti saya diberikan panai sebesar itu, maka saya harus sesuai ekspektasi keluarga suami saya juga pada akhirnya. Tapi ketiga, budaya uang panai yang ada di status quo itu udah seburuk itu. Ini membentuk lelaki superior yang akan berimpact sebesar itu, yaitu membentuk patriarki yang akan semakin dinormalisasi. Saya sudah jelaskan kepada Anda, ini akan membentuk lelaki superior. Sesimpel kalau kayak mereka punya uang yang sebanyak itu, mereka bebas untuk menuntut istrinya bisa masak, cantik, dan lain sebagainya. Tapi B, ini membentuk standarisasi berlebihan tentang memilih pasangan yang tadinya ketika kita mau menjalin hubungan itu harus berdasarkan cinta. Sekarang itu yang dituntut adalah harus berdasarkan atas finansial. Padahal dalam membangun sebuah hubungan yang paling penting dibangun itu adalah atas dasar cinta. Percuma pada akhirnya ketika kamu sudah menikah misalnya, kamu memiliki suami yang sekaya itu, tapi ujung-ujungnya kamu juga diselingkuhi pada akhirnya karena itu pilihan orang tua kamu tidak mengenalnya bagaimana. Pada akhirnya ini buruk, karena ketika setelah mereka menikah, yang menjalani adalah perempuan itu. Perempuan akan merasa stres, saya sudah memberikan yang terbaik kepada suami saya, tapi kenapa pasangan saya ini tetap mau untuk mencari perempuan yang lebih sempurna pada akhirnya. Makanya saya menjelaskan kepada Anda, kalau pada akhirnya budaya uang panai di status quo udah seburuk itu, kontrafaktual kami juga jelas. Pada akhirnya kami mau untuk kembali ke hal yang paling penting, yaitu tidak memberatkan kedua pihak. Selama si perempuan meminta dan lelaki menyanggupi dalam nominal yang tidak sebesar itu, maka ya mereka juga akan pantas untuk menikah atau memilih jalannya pada akhirnya. Dan jelas interest aktor akan tercapai di sekitar, yaitu memperjuangkan hak perempuan, makanya bangga.